Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat desa, perempuan desa, hadirin yang berbahagia. Berbagai problem yang dihadapi perempuan desa, mulai sosial ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga kesempatan kerja, sebagian besar bermula dari ketidakadilan, peminggiran, bahkan marginalisasi karena peran gendernya. Semestinya itu tidaklah terjadi, karena perempuan adalah bagian kembar laki-laki. Yang sebenarnya adalah perempuan adalah penolong laki-laki, dan begitu laki-laki adalah penolong bagi perempuan. Laki-laki dan perempuan adalah dua sisi mata uang. Keduanya berbeda, tetapi memiliki nilai yang sama. Dalam negara demokrasi yang memegang teguh prinsip-prinsip governance, semua kondisi yang kurang menguntungkan bagi perempuan diyakini berpangkal pada partisipasi perempuan dalam pembangunan. Tentu partisipasi ini bukanlah bermakna noise semata, tetapi partisipasi dalam makna voice. Partisipasi perempuan bukan dilihat dari absensi, tapi merujuk pada akomodasi substansi. Di desa, peran dan keterlibatan perempuan sungguh sangat menggembirakan. Bukan saja ditunjukkan dengan kepesertaan perempuan dalam musyawarah desa, maupun proporsi perempuan sebagai pemanfaat program, tapi lebih strategis lagi, perempuan desa telah terlibat dalam kepemimpinan desa, baik kepemimpinan eksekutif desa, kepemimpinan legislasi desa, kepemimpinan informal di desa, hingga pendamping desa. Singkatnya, perempuan desa kini terlibat secara langsung dan signifikan, mengatur arah pembangunan desa, sekaligus memantau perkembangan desa. Tepuk tangan untuk perempuan desa. Dalam kepemimpinan eksekutif desa, tercatat sebanyak 4.120 perempuan desa menjadi kepala desa. Jumlah ini mencapai 5,5% dari total 74.961 kepala desa seluruh Indonesia. Perempuan desa juga terlibat sebagai perangkat desa yang mencapai 22,1% atau sebanyak 149.891 perempuan desa dari total 677.335 perangkat desa seluruh Indonesia. Pada kelembagaan legislasi desa, sebanyak 83.698 perempuan desa terlibat sebagai ketua maupun anggota Badan Permusyawaratan Desa. Jumlah ini mencapai 17,7% dari 472.825 anggota BPD seluruh Nusantara. Ini menunjukkan bahwa perempuan desa telah berada dalam setiap ruang penyusunan kebijakan desa. Perempuan ada dalam semua tempat dibuatnya keputusan desa. Karenanya, tidak ada celah sedikit pun untuk memarginalkan perempuan. Tidak ada jalan bagi peminggiran perempuan desa. Sahabat desa, perempuan desa, hadirin yang berbahagia. Keterlibatan perempuan desa dapat dipastikan bukan sekedar pelengkap penderita atau sekedar pajangan pemenuhan berbagai aturan yang ada. Keterlibatan perempuan desa sungguh nyata dalam semua tahapan pembangunan desa, mulai dari perencanaan hingga evaluasi pembangunan desa. Ini membuktikan bahwa perempuan desa memainkan peran utama dalam pembangunan desa. Perempuan desa menentukan masa depan desa. Buktinya, dari 4.120 desa yang dipimpin kepala desa perempuan, sebanyak 408 desa atau 10%-nya telah terindeks desa mandiri. Tepuk tangan untuk kepala desa yang luar biasa.
Proporsi ini lebih tinggi daripada proporsi keseluruhan desa mandiri terhadap total jumlah desa di Indonesia yang baru mencapai 8%. Sebanyak 1.284 atau 31% desa yang dipimpin kepala desa perempuan telah terindeks desa maju. Padahal proporsi keseluruhan desa maju baru mencapai 27% atas total jumlah desa di Indonesia. Sebanyak 1.909 atau 46% desa yang dipimpin kepala desa perempuan telah terindeks desa berkembang. Padahal proporsi desa berkembang nasional baru mencapai 45%. Sementara itu hanya 395 atau 10% desa yang dipimpin kepala desa perempuan yang masih terindeks desa tertinggal. Padahal desa tertinggal secara nasional proporsinya mencapai 13%. Hanya 124 atau 3% desa yang dipimpin kepala desa perempuan yang masih terindeks sangat tertinggal. Sementara proporsi desa sangat tertinggal secara nasional adalah 7%. Fakta ini membuka mata kita semua bahwa kepemimpinan perempuan desa telah membawa desa pada jalan kebangkitan desa, berjalan pada arah kemandirian desa. Kepemimpinan perempuan desa membawa desa berkembang lebih besar, maju lebih kilat, mandiri, maju lebih kuat, mandiri lebih cepat. Perempuan desa, hadirin yang berbahagia. International Day of Rural Women untuk pertama kalinya diperingati pada tanggal 15 Oktober tahun 2008. Ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam resolusi nomor 62/136 tanggal 18 Desember 2007. Resolusi ini mengakui peran dan kontribusi penting perempuan desa, termasuk perempuan adat, dalam meningkatkan pembangunan pertanian dan pedesaan, meningkatkan ketahanan pangan, dan memberantas kemiskinan pedesaan. Untuk alasan itu, negara-negara anggota, baik bekerjasama dengan organisasi-organisasi PBB maupun masyarakat sipil, agar menerapkan langkah-langkah yang dapat meningkatkan kehidupan perempuan desa, termasuk yang ada di masyarakat adat. Bagi desa, resolusi ini bermakna penting sebagai pengingat publik atas sumbangsih perempuan desa bagi keluarganya, bagi desanya, bahkan sumbangsih yang terus terkompilasi menjadi sumbangsih perempuan desa bagi Indonesia dan dunia. Tepuk tangan untuk perempuan-perempuan Indonesia. Sekaligus resolusi ini harus menjadi momentum pembebasan perempuan desa, setidaknya dari 2 tingkat marginalisasi. Pertama, marginalisasi desa sebagai tempat tinggal yang justru tertinggal ketimbang kota. Kedua, marginalisasi posisi perempuan dibandingkan laki-laki yang kebetulan bertempat tinggal di wilayah marginal desa. Untuk bersama-sama menguatkan posisi peran perempuan desa Indonesia. Karena perempuan adalah penyangga utama desa. Perempuan adalah madrasah pertama. Jika desa menyiapkan perempuan dengan sebaik-baiknya, maka sesungguhnya desa telah menyiapkan sejak dini kemandirian desa. Perempuan itu pendidik pertama dan utama. Perempuan yang melahirkan dan membentuk generasi manusia. Perempuan menentukan masa depan negara. Maka jika negara menempatkan perempuan sebagai kekuatannya, sejatinya negara telah bergerak menyusuri jalan kedikdayaannya. Kepada perempuan desa, gadis-gadis desa, dengarlah. Tidak akan ada pintu yang dapat mengurungmu. Tidak boleh ada tembok yang menghalangimu. Tidak dibenarkan perbedaan meminggirkanmu. Tepuk tangan untuk perempuan-perempuan desa. Karena itu, jangan ragu.
Kalian adalah permata, kalian yang terindah, kalian bagian kembar laki-laki. Adalah hak kalian mendapat kesempatan yang sama, mendapat peluang serupa demi wujudkan cita dan impian bersama. Bapak Ibu sekalian, para perempuan desa, mari kita gaungkan. Percaya desa, desa bisa. Ayo, percaya desa, desa bisa. Percaya perempuan, perempuan bisa. Perempuan desa, pahlawan ketahanan pangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembangunan desa, yaitu selama kebijakan pemerintah pusat terhadap dana desa yang dikucurkan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2022, selalu peran perempuan untuk membangun desa sangat antusias. Contoh, kesetaraan gender, inovasi desa, terkait dengan pangan lokal, kerajinan, tenun, membatik, tepung-tepungan kue, pembangunan jalan tani, pengelolaan lahan pertanian untuk tanaman pangan. Hambatan yang dialami dalam melaksanakan tugas dan pembangunan desa adalah lahan pertanian yang belum memadai bagi masyarakat. Tanah adat atau wilayah petuanan masih dikuasai oleh pihak perusahaan BUMN, PTPN Persero 14. Petani masih mengelola atau menggarap lahan dengan alat pertanian dengan alat-alat seadanya, belum mempunyai alat pertanian yang canggih. Terkait dengan data pemutakhiran SDGs, desa kami sedikit mengalami kendala, yang mana pada tahun pertama 2021, kami dalam melakukan pendataan SDGs, tim pendataan telah melakukan itu dengan telah melakukan penginputan ke dalam aplikasi SDGs versi Android. Namun seiring jalan, aplikasi mengalami gangguan dan masuk pada tahun 2022 diarahkan untuk masuk dalam penginputan melalui website kementerian. Di sini juga kami mengalami kendala karena saat masuk banyak admin atau enumerator desa tidak lagi terdaftar untuk melakukan proses. Hal ini juga dikomunikasikan ke teman-teman pendamping desa, namun sedikit mengalami kendala karena kami dari admin teman-teman juga tidak masuk. Pelaporan berjenjang sudah dilakukan, namun sampai sekarang juga masih mengalami kendala. Untuk target SDGs tahun 2023 sesuai dengan Permendes nomor 8 tahun 2022 terkait prioritas dana desa tahun 2023, konsolidasi data SDGs telah digiring dan akan dilaksanakan pada tahun 2023 sebagaimana yang diharapkan. Inovasi pembangunan desa, pasar kuliner, tempat menjual berbagai kreativitas, kerajinan yang dilakukan oleh masyarakat. Penyediaan air bersih, kebutuhan kesehatan masyarakat bisa terjamin. Pembangunan rumah layak huni untuk masyarakat miskin, sarana prasarana pendidikan, PAUD, perpustakaan negeri untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, sarana dan prasarana kesehatan, posyandu, PMT, bagi bayi, balita, ibu hamil, dan kategori stunting. Desa wisata, pembangunan rumah singgah untuk memperlancar proses akses ekonomi di desa dan menambah pendapatan hasil desa. Pendirian badan usaha milik negeri atau BUMNEK untuk memperlancar perekonomian masyarakat miskin. Inovasi dalam ketahanan pangan di desa yaitu pengelolaan tepung sagu basah menjadi tepung kering, pembuatan kue-kue dari tepung sagu. Meminta masukan dari Pak Menteri terkait dengan kebijakan pemberdayaan perempuan secara terpadu dalam hal relevan lainnya. Kepada Bapak Menteri Desa tertinggal yang saya hormati, lahan pertanian bagi masyarakat desa Tanah Nahu masih sulit dan alat pertanian belum memadai. Pembangunan tempat wisata masih minim. Bantuan untuk pengembangan BUMDes. Dan kami minta bantuan dari Pak Menteri untuk
pembangunan perumahan layak huni bagi masyarakat miskin. Untuk beberapa yang harus kami sampaikan kepada Pak Menteri, pagu dana desa kami dari tahun 2018 800.490.579 tahun 2019 1.016.039.000 dan tahun 2020 1.222.681.000 dan tahun 2021 1.033.109.000 dan tahun 2022 954.150.000. Nah, ini ada sebuah pantun buat Pak Menteri. Tabea hormat Pak Menteri, Ina Ama Ina Perkasa, Maluku hadir suarakan rasa, perempuan desa angkat bicara, tak boleh langkah harus perkasa. Sekian, terima kasih. Curah hujan yang terlalu sering, saya berpikir bagaimana caranya supaya bisa meningkatkan perekonomian warga saya, sementara curah hujan terlalu sering terjadi di desa saya, Desa Prangat Baru. Dengan adanya kunjungan Bapak Bupati Kutai Kartanegara untuk panen perdana kebun kas desa seluas kurang lebih 16 hektar kebun karet, pada saat itu kebetulan hujan, dan alhamdulillah kami bisa menyuguhkan kopi luwak yang asli diproduksi dari Desa Prangat Baru. Dan berdasarkan gagasan dari Bapak Bupati kami, Bapak Edi Damansah, bahwasannya kopi ini rasanya enak Bu, segera dibuat untuk kelompok tani Kampung Kopi Luwak agar bisa dibina untuk kedepannya. Berdasarkan dari gagasan Bapak Camat kami, Bapak Rekson Simanjuntak, alhamdulillah kami dibina dari PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur selama 5 tahun, kelompok tani kami sampai benar-benar nanti kedepannya bisa mandiri. Alhamdulillah saat ini untuk pengembangan kopi luwak yang sudah tertanam insya Allah akan dikembangkan kurang lebih seluas 60 hektar. Yang mana kopi luwak ini sangat berpotensi untuk mendongkrak perekonomian, mengentas kemiskinan sesuai dengan SDGs poin ke-1 mengentas kemiskinan, yang mana harga dari kopi luwak ini kurang lebih dari 600.000 sampai 5 juta rupiah per kilo. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan. Dan dari GM Hotel Mercure dan beberapa hotel yang ada di Samarinda siap untuk bekerja sama untuk mengambil hasil produksi dari kami. Di sini untuk kendala yang kami jalankan untuk kelompok tani Kampung Kopi Luwak, alhamdulillah sudah dibina dari Dinas Perkebunan Provinsi, Dinas Perkebunan Kabupaten, dari Dispora, Disperindak, semua dinas berpartisipasi untuk membantu, termasuk Dinas Pariwisata, yang mana kedepannya Kampung Kopi Luwak Desa Prangat Baru ini bukan hanya kopinya saja yang akan kami produksi, tapi juga akan kami olah sedemikian mungkin agar bisa menjadi Kampung Kopi Luwak Eduwisata. Jadi selain bisa minum kopi, bisa juga mengedukasi, yang insya Allah juga alhamdulillah Kampung Kopi Luwak kedepannya akan dikembangkan menjadi eduwisata. Saat ini fasilitas yang tersedia ada gazebo untuk tempat ngopi yang dibantu dari beberapa perusahaan pihak ketiga. Akses jalan alhamdulillah dibantu dari Disbun untuk rumah produksi kopi, lantai jemur dibantu dari Disbun. Alhamdulillah Kopi Luwak terpilih menjadi summer school dan sudah dikunjungi dari beberapa negara. Ada 3 negara dari summer school, dari Thailand, dari Jepang, dari Vietnam. Adapun di sini Bapak, mohon maaf izin saya sampaikan, kopi yang kami punya ini bukan kopi biasa, karena kopi ini hanya ada 3 titik di Indonesia, adanya di Jambi, di Jember, dan di Kaltim. Karena varietas kopi yang kami miliki ini adalah kopi Liberica. Jadi untuk rasa pun tidak sama dengan kopi yang lain. Mohon maaf saya bukan promosi atau bagaimana, karena alhamdulillah Bapak sampai saat ini saya waktu OL ke Bali, saya sampaikan kepada Kepala Desa Kutu bahwasannya Bapak kami punya kopi luwak yang asli dari desa kami, apakah dari Pantai Pandawa siap ambil. Jadi dari Pak Kades menyampaikan bahwasannya kami memiliki PAD per tahun itu 50 miliar Bu, dan mayoritas yang dikonsumsi orang turis itu adalah kopi luwak yang harga per slokinya sudah 500.000 Bapak, untuk 1 kilo sudah jelas. Ini disinilah saya menggerakkan warga saya bagaimana supaya antusias menanam kopi. Alhamdulillah pada saat ini pengembangan 60 hektar, mudah-mudahan ke depannya bisa lebih dari itu Bapak untuk meningkatkan produksi. Dan di sini juga bukan hanya
Dari produksi kopinya saja, kami juga dari luwaknya juga kami ternak supaya nanti ke depannya bisa benar-benar pasarnya kami bisa nggak keteteran Bapak. Jadi alhamdulillah sekarang pasarnya sudah banyak, tapi produksi kami yang belum memadai. Saya secara pribadi Bapak maupun pemerintahan desa maupun warga desa saya memohon dengan sangat kepada Bapak Menteri Desa Gus Halim, memohon arahan dan dukungan dari Bapak Menteri Desa Gus Halim untuk keberlanjutan kelompok tani Kampung Kopi Luwak Desa Prangat Baru dan perluasan adiwisata. Memohon dengan sangat apabila Bapak Menteri berkenan, saya dan pemerintahan desa sangat ingin bertemu secara langsung oleh panjenengan, Pak. Banyak yang mau saya sampaikan kepada Bapak terkait potensi-potensi yang ada, khususnya di desa saya di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Alhamdulillah, kopi luwak kami sudah dicicipi oleh Bapak Menteri Pariwisata. Bapak, pada saat beliau berkunjung ke Kukar, komentar beliau kopinya enak dan alhamdulillah packagingnya sudah dibawa oleh Bapak Menteri Pak Sandiaga Uno. Besar harapan kami, Bapak juga bisa mencicipi kopi luwak kami yang varietasnya cukup langka di Indonesia, hanya ada 3 titik. Kami sangat berharap Bapak dapat berkunjung ke desa kami. Kami mohon bantuan jalan usaha tani yang masih belum memadai Bapak. Mohon maaf apabila ada salah penyampaian dari saya pribadi maupun pemerintahan desa Bapak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, karena sejatinya saya pulang ke desa bukan mau jadi kepala desa, menjadi bidan desa, tapi ternyata amanah dari masyarakat saya 2 profesi jadi bidan desa dan juga kepala desa. Mohon maaf apabila ada salah penyampaian Bapak dari saya pribadi maupun pemerintahan desa. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah illa liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan menentukan arah kehidupan manusia. Ketidakadilan pada perempuan menjadi dosa bagi kemanusiaan. Di desa, peran dan keterlibatan perempuan semakin mengemuka. Telah ada 4.120 kepala desa perempuan atau 5,5% dari 74.961 desa. Ada 83.698 anggota BPD perempuan atau 17,7% dari 472.825 anggota BPD se-Indonesia. Ada juga 149.891 perangkat desa perempuan atau sekitar 22% dari 677.335 perangkat desa se-Nusantara. Perempuan desa telah banyak terlibat dalam keseluruhan tahapan mulai dari perencanaan hingga evaluasi pembangunan desa. Tahun 2022 ini, SDG Desa tujuan kelima, keterlibatan perempuan desa mencapai 52,7. Kekuatan desa terletak pada keterlibatan perempuan desa. Ketersediaan pangan di desa tak bisa lepas dari peran perempuan desa. Kualitas hidup warga desa, pendidikan, hingga kesehatan generasi manusia tak dapat juga melewatkan perempuan desa. Dunia mengakui kekuatan dan kewiraan perempuan desa. Desa-desa di Indonesia mengamini kepahlawanan perempuan desa. Perempuan desa, nafas pembangunan desa. Perempuan desa, mentor generasi desa. Maka dengan ini, saya, Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dengan bangga melokalkan International Day of Rural Women tanggal 15 Oktober sebagai Hari Perempuan Desa Sedunia. Perempuan desa, pahlawan ketahanan pangan. Allahul muwaffiq lil thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton, like, subscribe dan aktifkan lonceng.